Shalom, kembali lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Kasih Karunia Allah. Kita lihat satu ayat dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Allah bagi kita orang-orang percaya adalah mutlak, dan kasih karunia itu adalah berkat keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, setelah kita mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan, maka selanjutnya Tuhan mendidik kita. Tuhan menyelamatkan, dan Ia juga memberkati. Namun kita juga harus tahu, Ia juga mendidik. Mendidik ini dalam bahasa asli Alkitab ditulis dengan kata paideo. Paideo ini artinya cemeti atau cambuk. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, hidup kekristenan bukan semata-mata untuk menikmati berkat Tuhan saja, tetapi juga harus siap untuk dididik atau digembleng, dibentuk. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan Allah mendidik kita orang-orang percaya supaya yang pertama dikatakan seperti ayat yang sudah kita baca, supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu artinya tidak mentaati aturan. Jadi kita dididik supaya kita mentaati aturan dari Tuhan. Ini tujuan Allah mendidik kita. Yang kedua, kenapa Allah mendidik kita? Supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Dikatakan, sebab apa? Sebab keinginan duniawi atau keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan Allah mendidik kita ketika kita sudah percaya kepada Dia, yaitu oleh belas kasih dan kasih karunia-Nya kepada kita. Yang ketiga ialah supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Kita dituntut menjadi anak-anak Tuhan
dengan didikan itu supaya kita menjadi anak Tuhan yang bijaksana, tahu membawa diri, tahu menempatkan sesuatu yang baik dan yang tidak, serta hidup adil. Dan yang perlu kita garis bawahi ialah beribadah di dalam dunia ini, supaya kita beribadah. Inilah tujuan Allah mendidik kita orang-orang percaya. Dan beribadah juga di sini bukan ibadah yang rutinitas, tetapi ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu ialah hati yang tertuju kepada Allah tanpa terikat kepada sesuatu hal yang bersifat jasmani ataupun yang bersifat lahiriah sehingga menghalangi kita untuk beribadah. Tidak, kita benar-benar tinggalkan semua itu ketika kita hendak beribadah dengan hati yang cukup, dengan rasa cukup. Sebab apa saya katakan demikian? 6 hari kita diberi waktu untuk bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 kita harus menguduskan Allah, beribadah. Kita lihat zaman sekarang, makna dari beribadah itu mulai bergeser. Orang hanya beribadah hanya sebatas menyelesaikan rutinitas mingguan sebagai orang-orang Kristen. Kita melihat ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan di beberapa gereja. Mereka membuat aturan meminta kepada pemimpin gereja atau gembala atau hamba Tuhan untuk membuat ibadah. Kalau dia pedagang, dia meminta kepada gembala itu supaya dibuat ibadah pagi jam 6. Supaya apa? Nanti jam 9 mereka bisa pulang dan mereka buka toko dan lain sebagainya. Bahkan ada yang minta siang karena tidak sempat pagi, bahkan ada yang sore supaya, kalau itu dasarnya adalah memang jemaat-jemaat itu sudah banyak dan tidak muat lagi harus dibagi ibadahnya pagi, siang dan sore, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau itu didasari dengan hanya supaya bisa berdagang, supaya bisa bekerja dan lain sebagainya, ini hal yang salah. Bergeser dari makna ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya yaitu mengorbankan segalanya, waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang dan perhatian. Kita tertuju kepada Tuhan. Nah, ini tujuan Allah mendidik kita supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan rasa cukup, tidak takut. Kalau ini kita lakukan, maka berkat-berkat Allah seperti tema di atas tadi, kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sempurna. Inilah yang harus menjadi perenungan kita orang-orang percaya dalam kita mengiring Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, biar ini menjadi kekuatan bagi kita semua dalam kita menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.